Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Baiklah anak ibu, pada video kali ini insya Allah ibu akan menjelaskan materi kita yang pertama di pembelajaran tema mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Karena di tema kali ini, judul tema kita adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya nak ya. Di subtema satunya itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai materi kita itu, anak ibu pernah tidak memperhatikan lingkungan yang berada di sekitar anak ibu? Di sekeliling ibu dan anak ibu itu terdapat berbagai macam benda. Anak ibu bisa lihat di sekeliling ibu ada meja, di sekeliling anak ibu ada pintu, ada pohon, ada pintu, kasur, meja, kucing, dan yang lainnya. Nah, karena di pembelajaran kita ini akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa sih? Nah, makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah yang memiliki tanda-tanda kehidupan, nak ya. Ciptaan Allah yang memiliki tanda-tanda kehidupan yang membedakan dengan benda mati. Ada berapa makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, nak? Jadi, ciptaan Allah yang memiliki tanda-tanda kehidupan itu hanya ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara meja, pintu itu tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Mengapa begitu? Nah, ayo kita pelajari berikutnya ya nak. Coba kita akan lihat ciri-ciri yang dimiliki oleh sapi. Nah, sapi ini adalah makhluk hidup ya nak ya. Makhluk hidup yang termasuk dalam golongan hewan. Dia memiliki ciri-ciri sapi dapat bergerak. Sapi juga dapat bergerak dengan cara berjalan. Sapi membutuhkan makanan. Jenis makanan yang dimakan sapi adalah rumput. Sapi termasuk hewan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Kenapa Bu kita harus tahu ciri-ciri sapi? Karena sapi adalah makhluk hidup. Baik, untuk berikutnya. Jadi Bu, ciri makhluk hidup itu cuman yang kayak sapi tadi? Enggak cuman itu. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7 ya nak. Yang pertama, memerlukan makanan, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, berkembang, dan peka terhadap rangsang ya nak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 7. Yang pertama, memerlukan makanan, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, berkembang, dan peka terhadap rangsang. Baiklah anak ibu, kita akan mulai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu semua adalah makhluk hidup dan semua makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup, yaitu sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan. Manusia memperoleh makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan.
Anak ibu bisa lihat gambar manusia yang sedang memakan berbagai macam makanan di slide. Nah, makanan manusia itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Caranya dengan melakukan budidaya pada tumbuhan dan hewan. Kemudian manusia mengolahnya menjadi sumber makanan. Karena manusia memiliki sumber makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, manusia disebut dengan omnivora. Jadi, omnivora itu adalah makhluk hidup yang memakan makanan berupa tumbuhan dan hewan. Kemudian, kalau manusia begitu, Bu, hewan bagaimana? Nah, hewan juga sama. Hewan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Apa beda dari ketiganya? Nah, anak ibu bisa perhatikan ibu untuk bisa memahami lebih jelas ya. Kita akan masuk ke herbivora. Di gambar ibu, herbivora itu contohnya kambing. Memangnya herbivora itu apa sih, Bu? Nah, herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan saja. Jadi dia tidak makan hewan, dia hanya makan jenis-jenis tumbuhan. Contohnya rumput-rumputan, daun-daun, dia hanya makan tumbuhan. Hewan apa yang makannya cuma tumbuhan? Banyak, bisa saja kambing, sapi, kelinci, dan yang lainnya. Kalau karnivora itu hewan yang hanya memakan hewan saja. Tuh contohnya ibu berikan gambar singa. Singa itu hanya memakan daging. Dia tidak memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi hewan yang hanya memakan hewan atau yang hanya memakan daging disebut karnivora. Selain singa ada lagi atau tidak? Ada dong, masih banyak ya nak. Ada harimau, kemudian buaya, terus apa lagi ya? Masih banyak hewan yang lainnya, anak ibu bisa lihat di sekeliling anak ibu yang hanya memakan daging. Kemudian setelah itu ada hewan yang jenis ketiga, yaitu omnivora. Tadi omnivora apa nak? Pinter anak ibu. Omnivora adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan. Berarti sama dong Bu seperti manusia. Iya, betul sekali anak ibu. Hewan juga ada yang memakan tumbuhan dan daging. Contohnya adalah monyet. Anak ibu pasti bingung. Emangnya monyet makannya daging juga, Bu? Kan monyet makan pisang. Nah, monyet itu selain makan pisang atau tumbuh-tumbuhan, dia juga biasa memakan serangga. Jadi, monyet kita sebut sebagai omnivora. Pokoknya setiap ada hewan atau makhluk hidup yang memakan 2 jenis sumber makanan, tumbuhan dan hewan, dia dikatakan omnivora. Ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Terus Bu, manusia udah, hewan udah, tumbuhan nggak makan Bu? Makan dong, kan ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makanan. Karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup, maka dia pasti makan. Makannya gimana Bu? Nah, tumbuhan itu memerlukan makanan yang berada di dalam tanah. Jadi, tumbuhan itu menyerap makanannya menggunakan akar dari dalam tanah. Itu kemudian disebarkan ke dalam seluruh tubuh tumbuhan. Jadi Bu, tumbuhan hanya menyerap air saja dari dalam tanah? Tidak. Nah, tumbuhan ini khusus dia nak. Tumbuhan ini dapat memasak makanannya di dalam tubuhnya sendiri.
Proses memasak makanan di dalam tubuh itu disebut proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini hanya ada pada tumbuhan. Manusia dan hewan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau ditanya, tumbuhan makan nggak? Makan. Makannya gimana? Makannya yang pertama, dia menyerap makanan atau air yang berasal dari dalam tanah menggunakan akar. Dan yang kedua, dia memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Paham anak ibu? Berarti semua makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk melangsungkan kegiatan atau aktivitas makhluk hidup tersebut. Insya Allah paham ya nak ya? Baiklah anak ibu, ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindahnya posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau anak ibu berubah posisi, itu dinamakan bergerak. Jadi semua makhluk hidup itu pasti bergerak, karena bergerak merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Namun, makhluk hidup masing-masing bergerak dengan alat gerak yang berbeda-beda. Contohnya, manusia. Manusia itu bergerak menggunakan kedua kakinya. Hewan juga ada yang bergerak dengan kaki. Contohnya, sapi, kambing, kelinci, dan yang lainnya. Insya Allah anak ibu tahu ya, mana saja hewan yang bergerak menggunakan kaki. Kemudian, ada juga hewan yang tidak bergerak menggunakan kaki, melainkan menggunakan alat gerak yang berbeda. Contohnya adalah burung. Burung bergerak dengan sayap. Sayap digunakan untuk terbang oleh burung. Kemudian ada lagi ikan. Ikan bergerak dengan siripnya. Jadi, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian, ada lagi tumbuhan. Kalau tumbuhan berpindah tempat atau tidak, nak? Tidak ya. Khusus untuk tumbuhan, tumbuhan itu berbeda. Dia sangat istimewa. Tumbuhan bergeraknya berbeda dengan manusia dan hewan, melainkan tumbuhan bergerak dengan sangat lambat dan tidak disertai oleh perpindahan tempat. Jadi, bagaimana Bu tumbuhan mau bergerak kalau tumbuhan tidak berpindah tempat? Nah, tumbuhan itu bergerak dengan cara mengikuti arah pergerakan cahaya matahari. Anak ibu bisa lihat pada video yang ibu berikan. Di situ tumbuhannya mengarah ke arah cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu bergeraknya seperti itu. Dia tidak akan pindah dari potnya. Jadi, dia hanya bergerak mengarah ke cahaya matahari. Dan gerakan itu sangat lambat. Jadi, tidak bisa diamati dengan mata kita. Melainkan harus direkam dengan cara yang sangat panjang. Dengan waktu yang sangat panjang. Baru bisa tahu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menuju ke arah matahari. Tapi bergeraknya tidak pindah tempat ya nak. Hanya merubah posisi dia saja. Jadi biasanya seperti bunga matahari itu,
dia akan mengarahkan bunganya ke arah cahaya matahari. Ya, Nak? Paham ya? Jadi semua makhluk hidup itu bergerak. Ada yang bergerak dengan kaki, sayap, ikan, dan mengarah ke cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah bernapas. Bernapas adalah satu ciri dari suatu makhluk hidup. Kegiatan bernapas berlangsung selama makhluk hidup tersebut masih hidup. Lalu, apa yang terjadi jika makhluk hidup berhenti bernapas? Tentu saja makhluk hidup tersebut akan mati. Nah, karena bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup dan napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri ya Nak ya. Nikmat kita masih bisa menghirup udara segar dan masih menikmati udara itu dengan gratis. Oleh karena itu, anak ibu wajib hukumnya untuk menjaga tubuh supaya kita tetap sehat ya Nak ya. Nah, baiklah anak ibu, karena ciri dari makhluk hidup itu adalah bernafas, yuk kita cari tahu alat pernafasan dari masing-masing makhluk hidup. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama. Alat pernapasan yang pertama itu adalah trakea. Trakea itu merupakan alat pernapasan dari belalang. Jadi, semua makhluk hidup yang memiliki alat pernapasan trakea adalah sejenis dengan belalang, yaitu serangga. Jadi, semua serangga memiliki alat pernafasan yang disebut dengan trakea. Ingat ya Nak ya, trakea. Alat pernapasan yang berikutnya adalah insang. Ayo, siapa yang sudah tahu insang adalah alat pernapasan dari siapa? Nah, pintar anak ibu. Insang adalah alat pernapasan dari ikan. Jadi, ikan berbeda dengan serangga. Ikan bernafas menggunakan insang, sementara serangga bernafas menggunakan trakea. Alat pernapasan yang berikutnya adalah kulit. Siapa yang bernafas dengan kulit? Hewan yang bernafas dengan kulit adalah cacing. Nah, jadi kita udah tahu 3 nih Nak. Trakea, insang, dan kulit. Kok manusia tidak ada Bu? Manusia masuk ke mana? Trakea, insang, atau kulit? Ternyata manusia bukan ketiganya, tapi manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, pernah anak ibu dengar paru-paru? Paru-paru itu adalah organ pernafasan dari manusia. Paru-paru inilah yang berfungsi sebagai alat pernapasan dari manusia. Makanya anak ibu harus menjaga paru-paru kita supaya pernapasan kita selalu sehat. Jadi Nak, kalau ditanya nih, alat pernapasan manusia itu apa? Harus tahu, karena kita sudah belajar. Alat pernapasan dari manusia adalah paru-paru. Ini udah nih Nak ya. Manusia bernafas dengan paru-paru. Kemudian hewan ada yang bernafas dengan trakea, insang, dan kulit. Lalu tumbuhan bagaimana? Apakah tumbuhan bernafas juga? Nah, ibu tanya dulu. Tumbuhan itu makhluk hidup bukan? Kalau tumbuhan itu makhluk hidup, berarti tumbuhan pasti bernapas. Namun cara bernapasnya
Berbeda. Dia tidak bernapas menggunakan trakea, juga tidak dengan insang, juga tidak dengan kulit, apalagi paru-paru. Namun, tumbuhan bernafas dengan daun, batang, dan akarnya. Gimana, Bu? Kok bisa? Bisa. Semua itu adalah kuasa Allah. Jadi, tumbuhan itu bernafasnya menggunakan daunnya, batangnya, dan akarnya. Udara itu bisa masuk melalui mulutnya daun. Nah, mulut daun itu kita sebut sebagai stomata. Kemudian, udara juga bisa masuk melalui lubang-lubang yang ada pada kulit batang. Lubang itu kita beri nama lentisel. Kemudian, udara juga bisa masuk melalui akarnya. Sehingga akar tersebut dinamakan akar napas. Jadi, di sini dapat pelajaran anak ibu, karena tumbuhan itu bernapas dengan daun, dengan batang, dan dengan akarnya, sehingga anak ibu tidak boleh sembarangan cabut-cabut daun dari tumbuhan. Jadi anak ibu nggak boleh usil kalau jalan sambil cabut daun atau potekin batangnya atau cabut akarnya, kasihan. Nanti tumbuhan itu akan mati karena alat pernafasannya dirusak. Nah, karena itu anak ibu kita harus menjaga alat pernafasan semua makhluk hidup, termasuk alat pernafasan diri kita sendiri, yaitu dengan cara menghirup udara yang segar supaya paru-paru kita tidak kotor. Baiklah anak ibu, paham ya insya Allah tentang pernafasan makhluk hidup? Mudah ya? Ciri dari makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan atau menghasilkan anak. Kita telah tahu, setiap makhluk hidup tidak dapat hidup selamanya. Untuk itu, agar melestarikan jenisnya, maka setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Mari kita pelajari macam-macam jenis perkembangbiakan dari setiap makhluk hidup. Cara berkembang biak makhluk hidup yang pertama adalah bertelur. Contoh makhluk hidup yang bertelur adalah ayam dan bebek. Biasanya ayam akan mengerami telurnya selama kurang lebih 21 hari. Setelah itu, telur akan retak dan muncullah anak ayam dari dalam telur. Begitu juga dengan bebek. Jadi, manusia apakah bertelur? Tidak. Cara berkembang biak yang berikutnya adalah beranak atau melahirkan. Manusia termasuk berkembang biak dengan cara melahirkan. Apalagi anak ibu tahu selain manusia yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan? Ya, kucing. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Bertelur sudah, beranak sudah. Apalagi? Ya, ada juga yang bertelur dan beranak. Dia bertelur dan beranak dalam satu kali periode melahirkan. Contohnya seperti hiu. Hiu bertelur di dalam perutnya. Setelah telurnya retak atau menetas, anak itu dilahirkan dalam proses melahirkan, sehingga
hiu dan kadal berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak sekaligus. Paham anak ibu? Ada 3 jenis cara berkembang biak, yaitu bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak. Bertelur ini contohnya ayam dan bebek, beranak atau melahirkan contohnya manusia dan kucing, bertelur dan beranak contohnya hiu dan kadal. Bertelur ini biasa disebut dengan ovipar. Beranak biasa disebut dengan vivipar. Berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak sekaligus biasa disebut ovovivipar. Paham anak ibu? Paham ya, insya Allah. Untuk perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada secara kawin atau generatif, dan yang kedua ada secara tak kawin atau vegetatif. Untuk mempermudah anak ibu mengingat, tumbuhan itu ada perkembangbiakan dengan 2 cara, ingat aja gitu. Yang pertama kawin, yang kedua tak kawin. Yang kawin itu biasanya menghasilkan biji. Anak ibu ingat aja buahnya itu ada bijinya. Contohnya ya mangga. Apa saja yang memiliki biji selain mangga? Itu berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Sementara selain yang tidak berbiji, anak ibu ingat saja, itu namanya tidak kawin atau vegetatif. Contohnya adalah bambu. Paham anak ibu? Susah bu yang tumbuhan. Nah, ingat aja gitu ya nak ya. Tumbuhan itu berkembang biak dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara kawin dan cara yang kedua dengan cara tidak kawin. Yang kawin itu menghasilkan biji. Semua buahnya ada bijinya. Pokoknya anak ibu ingat aja, kalau ada buah yang di dalamnya ada bijinya, pasti dia berkembang biak dengan cara kawin. Kalau yang tidak ada bijinya, pasti dia tidak kawin. Itu aja yang diingat ya nak. Mudah kan? Insya Allah anak ibu paham ya. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh. Sebelum kita mempelajari tumbuh, pernahkah anak ibu memiliki adik bayi? Tubuh bayi semula kecil mungil. Namun, setelah beberapa bulan, tubuh bayi akan bertambah besar. Berat dan tingginya juga bertambah. Nah, pertambahan ukuran tubuh inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan. Anak ibu bisa lihat pada gambar ibu. Coba anak ibu lihat, di situ ada bayi yang semula merangkak, kemudian dia tambah besar, tambah tinggi, kemudian dia menjadi dewasa. Nah, proses inilah yang dikatakan sebagai proses pertumbuhan. Apakah anak ibu juga mengalami proses pertumbuhan? Iya, pintar sekali anak ibu. Anak ibu juga mengalami proses pertumbuhan karena anak ibu sudah di kelas 3. Coba anak ibu ukur tinggi badan anak ibu dari kelas sebelumnya sampai saat ini. Pasti anak ibu mengalami kenaikan tinggi badan. Artinya anak ibu mengalami pertumbuhan. Lalu kalau hewan bagaimana bu? Nah, hewan juga mengalami pertumbuhan. Anak ibu bisa lihat pada gambar ibu, di situ ada telur ayam. Telur ayam kemudian menetas menjadi anak ayam.
Anak ayam kemudian membesar menjadi ayam dewasa. Proses ini juga dialami oleh hewan. Artinya, hewan juga akan mengalami pertumbuhan. Kalau begitu, cuma ayam saja Bu yang mengalami pertumbuhan? Tidak. Anak Ibu bisa lihat contoh yang ada di sekitar anak Ibu. Kita ambil contoh berupa kucing. Kucing dilahirkan oleh induknya. Pada saat lahir, anak kucing bertubuh mungil dengan hanya ditutupi oleh bulu-bulu halus. Lambat laun, tubuhnya bertambah besar dan berat. Bulu-bulunya semakin lengkap, sehingga dia menjadi kucing dewasa. Nah, kucing ini juga mengalami proses pertumbuhan. Artinya, manusia, hewan mengalami proses pertumbuhan. Berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami proses pertumbuhan. Anak Ibu bisa lihat, tumbuhan itu berasal dari biji. Jika biji ditanam, maka biji dapat berkecambah. Dari kecambah, lalu tumbuhlah akar, batang, dan daun. Lalu kemudian, tumbuhan tersebut menjadi tumbuhan dewasa. Artinya, semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan. Apa itu tadi pertumbuhan, anak Ibu? Pertumbuhan adalah peristiwa pertambahan ukuran tubuh, baik berat badan ataupun tinggi badan, yang dialami oleh makhluk hidup. Faham ya, Nak? Faham insya Allah. Untuk ciri yang berikutnya, ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang. Nah, berkembang itu biasanya berkaitan erat dengan proses pertumbuhan. Kalau pertumbuhan, anak Ibu bisa melihatnya secara langsung dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan dari makhluk hidup tersebut. Kalau berkembang ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup serta mengiringi proses pertumbuhan. Nah, proses perkembangan ini biasanya adalah proses kedewasaan suatu makhluk hidup. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya, proses perkembangan itu berkaitan dengan sifat dewasanya anak Ibu. Misalnya, dahulu kala waktu anak Ibu masih TK, mungkin anak Ibu akan nangis kalau tidak dibeliin balon. Tapi karena anak Ibu sekarang sudah dewasa, sudah berada di kelas 3, anak Ibu sudah tidak nangis lagi kalau tidak dibeliin balon. Artinya, anak Ibu telah mengalami proses perkembangan. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Paham anak Ibu? Paham. Terus kalau dia hewan bagaimana, Bu? Hewan juga begitu. Dahulu kala, waktu dia masih kecil, dia tidak bisa mencari makanannya sendiri. Melainkan induknya akan mencarikan makan untuknya. Seiring pertambahan kedewasaan hewan tersebut, maka hewan itu bisa mencari makanannya sendiri. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga dapat memasak makanannya sendiri ketika dia sudah berada pada tumbuhan yang dewasa. Alhamdulillah, insya Allah anak Ibu paham ya atas penjelasan yang Ibu jelaskan. Alhamdulillah paham. Baiklah anak Ibu, kita masuk ke bagian akhir dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu adalah peka terhadap rangsang. Apa sih itu rangsang? Ada yang tahu tidak dari anak Ibu? Rangsang adalah pengaruh yang berasal dari luar. Apa tuh Bu contohnya?
Pengaruh yang berasal dari luar itu dapat berupa cahaya, sentuhan, gerakan, angin, atau yang lainnya. Jadi, peka terhadap rangsang itu dialami oleh makhluk hidup. Nah, Ibu berikan contoh. Apa yang anak Ibu lakukan kalau anak Ibu menyentuh benda yang panas? Ya, pasti sesegera mungkin anak Ibu akan menarik tangan anak Ibu dengan cepat. Hal itu menunjukkan bahwa manusia itu peka terhadap rangsang. Rangsangnya berupa apa? Panas tadi. Anak Ibu menyentuh benda panas sehingga anak Ibu secara langsung peka. Peka itu artinya merasakan. Jadi anak Ibu langsung menarik tangan anak Ibu dengan cepat. Artinya manusia peka terhadap rangsang. Oh, cuma benda yang panas saja, Bu? Enggak juga. Coba anak Ibu perhatikan kalau anak Ibu melihat cahaya matahari secara langsung, otomatis anak Ibu matanya akan berkedip atau mengecilkan matanya. Itu karena anak Ibu merasa silau dengan cahaya matahari yang kena ke mata anak Ibu. Itu menunjukkan bahwa anak Ibu peka terhadap rangsang. Rangsangnya berupa apa? Berupa cahaya. Anak Ibu bisa lihat pada gambar, itu si Udin ya. Si Udin mengerlipkan matanya karena melihat cahaya matahari. Itu menanggapi bahwa kita mampu peka terhadap rangsangan. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Manusia peka terhadap rangsangan, Bu. Kalau hewan bagaimana, Bu? Hewan juga ya, Nak. Hewan biasanya itu peka terhadap rangsangan berupa sentuhan yang berkaitan dengan indera, alat inderanya. Baik itu penglihatan, penciuman, atau sentuhan. Anak Ibu bisa lihat pada gambar Ibu, di situ ada kaki 1000. Nah, kaki 1000, kalau anak Ibu sentuh tubuhnya, secara langsung dia akan menggulung tubuhnya. Itu bagian dari hewan tersebut peka terhadap sentuhan anak Ibu. Makanya hewan juga peka terhadap rangsang. Masih banyak hewan-hewan lain yang peka terhadap rangsangan ya, Nak. Kalau begitu tumbuhan bagaimana, Bu? Tumbuhan juga sama. Yang paling mudah anak Ibu memperhatikan bunga putri malu. Putri malu itu dia punya daun yang kalau anak Ibu sentuh daunnya pasti akan menguncup. Itu bukti bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan. Nah, rangsangan pada tumbuhan ini biasanya dapat berupa sentuhan, cahaya, ataupun gaya gravitasi bumi ya, Nak ya. Paham anak Ibu? Insya Allah paham ya. Artinya kita sudah selesai membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, Nak ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari ada 7 dan kita masuk ke bagian akhir dari ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu, anak Ibu bisa telepon Ibu atau WA Ibu secara langsung ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.